Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renda Nasite. Saya dari Universitas HKBP Nomensi Pematang Siantar, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review saya tentang jurnal Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Gaya Hidup Masyarakat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berikut. Tugas jurnal ini diberikan oleh dosen kami yang bernama Bapak Binsarti Guntom SPD MSc pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Judul jurnalnya adalah Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam Gaya Hidup Masyarakat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dipublikasikan oleh Setia Denpasar Bali. Link jurnalnya adalah jurnal.untak.sby.ac.id. Penulisnya A.A. Ketut Sri Chandrawati. Reviewernya adalah saya sendiri, Renda Nasite. Latar belakang masalah, manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Sama halnya dengan bangsa lain, bangsa Indonesia telah lama mengenal pasar, khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pasar berarti tempat orang berjual beli, sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Berdasarkan arti di atas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Dalam menghadapi persaingan pasar-pasar modern dalam era globalisasi saat ini, setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang berkembang bak jamur di musim hujan. Pengaruh datangnya pasar modern terhadap pasar tradisional sangat kuat sehingga selalu terjadi pro kontra antara pelaku bisnis retail modern. Namun jika dilihat sisi positifnya, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika masuknya pasar modern dalam suatu wilayah atau kota diharapkan mampu bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dalam hal ini adalah pemuda dan remaja yang baru lulus sekolah tingkat atas yaitu SMA atau yang setara, sekaligus bisa mengurangi pengangguran. Melihat begitu maraknya perkembangan pasar modern dengan beberapa kelebihan dalam pelayanannya, maka penulis ingin mengamati bagaimana gaya hidup masyarakat dengan adanya pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Tujuan: berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka bisa dilihat tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan gaya hidup masyarakat dengan adanya pasar tradisional dan pasar modern. 2. Menjelaskan keberadaan pasar tradisional terhadap perekonomian masyarakat. 3. Menjelaskan dampak pembangunan minimarket dan atau pasar modern terhadap gaya hidup masyarakat. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, di mana data yang didapat dari hasil penelitian ini menganalisis tentang suatu fenomena terutama pada sektor-sektor ekonomi strategis seperti perdagangan retail. Selain itu, juga penelitian ini mendeskripsikan tentang suatu gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang serta masalah yang aktual. Sampel penelitian. Kami mengambil lokasi penelitian di Hardi Supermarket yang berlokasi di Jalan Bypass Kediri di Kabupaten Tabanan. Supermarket ini didirikan oleh Insinyur G.G. Agus Hardiawan atau G.G. Hardi yang pertama kali beroperasi pada tanggal 11 Juli 1997. Supermarket ini mengembangkan dan mengelola jaringan pusat perbelanjaan atau shopping malls dan menjalankan bisnis retail modern dengan 5 format yang terdiri dari Hardy Supermarket, Hardy Department Store, Hardy Gourmet, Bali Craft Center, dan Hardy's Hardware. Adapun visi dari perusahaan atau company ini adalah menjadi perusahaan retail lokal terbaik dan terpercaya serta pengelolaan jaringan pusat pembelanjaan atau shopping mall terbaik di Bali yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat dengan harga yang bersaing serta menyediakan tempat usaha bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah untuk bisa tumbuh bersama. Hasil yang diperoleh adalah gaya hidup masyarakat dengan adanya pasar tradisional dan pasar modern. Dibukanya tempat-tempat pembelanjaan modern menimbulkan kegamangan akan nasib pasar tradisional skala kecil dan menengah di wilayah perkotaan. Hilangnya pasar yang telah berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian pedesaan dengan perkotaan
dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan gaya dan penampilan yang serba modern bisa mengakibatkan hilangnya tradisi dan kebudayaan tradisional secara perlahan-lahan. Yang kedua, keberadaan pasar tradisional terhadap perekonomian masyarakat. Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisik tradisional dan yang menerapkan sistem transaksi tawar-menawar secara langsung di mana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan, dan lainnya. Barang yang dijual di pasar tradisional umumnya barang-barang lokal yang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Barang yang dijual di pasar tradisional dapat terjadi tanpa melalui penyortiran yang ketat. Dari segi kuantitas, jumlah barang yang disediakan di pasar tradisional tidak terlalu banyak sehingga apabila ada barang yang dicari tidak ditemukan di satu kios tertentu, maka bisa ditemukan di kios lain. Adapun rantai dari pasar tradisional terdiri dari produsen, distributor, subdistributor, pengecer, dan konsumen. Kendala yang dialami pada pasar tradisional antara lain sistem pembayaran ke distributor atau subdistributor dilakukan dengan tunai. Penjual tidak dapat melakukan promosi atau memberikan diskon komoditas. Mereka hanya bisa menurunkan harga yang kurang diminati konsumen. Selain itu, dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kontinuitas barang, lemah dalam penguasaan teknologi dan manajemen sehingga melemahkan daya saing. Yang ketiga adalah dampak pembangunan minimarket atau pasar modern terhadap perekonomian dan gaya hidup masyarakat. Di Indonesia, supermarket lokal telah ada sejak 1970-an, meskipun masih terkonsentrasi pada kota-kota besar. Supermarket bermerek asing mulai masuk ke Indonesia pada akhir 1990-an semenjak kebijakan investasi asing langsung dalam sektor usaha retail dibukakan pada 1998. Meningkatnya persaingan telah mendorong kemunculan supermarket di kota-kota kecil dalam rangka mencari pelanggan baru dan terjadi perang harga. Akibatnya, bila supermarket Indonesia hanya melayani masyarakat kelas menengah atas pada era 1980-an sampai awal 1990-an atau CPIS 1994, penjamuran supermarket hingga di kota-kota kecil dan adanya praktik pemasangan melalui strategi pemangkasan harga, kemungkinan masyarakat konsumen kelas menengah bawah untuk mengakses supermarket Surya Dharma 2007. Pemerintah hendaknya turun dalam membantu menyalurkan dan memasarkan hasil-hasil pertanian di perkebunan mereka, sehingga masyarakat kecil juga bisa bersaing atas produk-produknya. Perubahan gaya hidup dorong pasar modern masyarakat kelas menengah cenderung lebih menginginkan pasar peran modern yang nyaman. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih senang berbelanja di pasar modern dibandingkan dengan di pasar tradisional diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan pasar retail sebesar 10-15% di tahun 2012. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1. Gaya hidup masyarakat pada pasar tradisional dan pasar modern bisa terlihat dari perubahan gaya hidup masyarakat. Begitu juga gaya dan penampilan yang serba modern bisa mengakibatkan hilangnya tradisi dan kebudayaan tradisional secara perlahan-lahan. Masyarakat kita cenderung mencoba gaya hidup yang lain seperti yang dipromosikan dengan adanya diskon yang menggiurkan, adanya pamflet. Kedua, keberadaan pasar tradisional terhadap perekonomian masyarakat sangat menguntungkan para petani, di mana petani dapat menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka di pasar tradisional tanpa harus seleksi ketat dan tanpa syarat tertentu. Keberadaan pasar tradisional sangat mendukung perekonomian masyarakat desa. Yang ketiga, dampak pembangunan minimarket atau pasar modern terhadap gaya hidup masyarakat di perkotaan cenderung konsumtif dan berpola hidup mewah, selalu ingin mencoba produk-produk yang baru yang ngetren di masa kini. Saran, masyarakat desa sangat tergantung dengan keberadaan pasar tradisional karena para petani bisa secara langsung menjual hasil pertanian mereka tanpa seleksi dan syarat tertentu. Jadi sangat mendukung perekonomian masyarakat. Sarannya, pemerintah harus tetap membantu petani atau masyarakat dalam mempromosikan barang dagangannya ke industri hotel atau tempat yang menggunakan bahan-bahan hasil pertanian atau perkebunan. Adapun langkah pemerintah yang dilakukan adalah 1. Menyediakan lahan atau tempat yang layak dan lapang untuk para pedagang pasar tradisional berjualan dan melakukan penataan. Kedua,
Pemerintah harus segera merealisasikan suatu tindakan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Yang ketiga, memperbaiki dan menampilkan infrastruktur yang sehat, bersih, nyaman, dan bisa menarik peminat masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional. Yang keempat, membatasi jarak pendirian pasar-pasar modern yang sudah memasuki pedesaan, hampir berjarak 500 meter dengan lainnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.